Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Halina dalam video pembelajaran TIK kelas 4. Ingat, videonya ditonton sampai habis, oke? Nah, dalam video pembelajaran TIK kelas 4 untuk hari ini Miss akan membahas sistem komputer. Oke? Sebelum Miss mulai, coba keluarkan dulu buku cetak TIK, kemudian buka halaman 11. Nah, bagian apa itu sistem komputer? Nah, Miss mulai ya. Oke, yang pertama adalah brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau menjalankan sebuah komputer. Biasa kita sebut itu sebagai pengguna komputer. Nah, pengguna komputer itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Kita lihat yang pertama. Oke, gambar apa itu? Disebut programmer. Yang kedua, sistem analis. Yang ketiga adalah sistem administrator. Dan yang keempat, operator. Nah, Miss akan menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang pertama apa tadi? Programmer. Miss, programmer itu apa? Programmer adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau skill menulis dan merancang kode program-program atau disebut sinteks. Komputer menggunakan bahasa-bahasa pemrograman komputer, contohnya Java, PHP, JavaScript, dan lain-lainnya. Itu untuk pengertian programmer. Kita lanjut. Yang kedua adalah sistem analis. Adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Miss, tim engineering itu apa? Sebuah tim yang dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan untuk melakukan sebuah proses, di mana posisi ini bertugas untuk melakukan analisis, merancang, dan melaksanakan sistem. Yang ketiga adalah sistem administrator. Merupakan profesi yang memiliki tugas untuk melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Nah, yang keempat adalah operator. Operator lapangan adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan mesin. Contohnya, telepon, radio, dan sebagainya. Operator adalah jenis pekerjaan fungsional. Fungsional itu apa, Miss? Serba fungsi ya di dalam suatu industri. Tugas utama dari operator lapangan adalah menjalankan suatu sistem. Jenis pekerjaan tadi berhubungan dengan sistem komputer. Oke, di sini kita akan mengenal arti dari sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses. Proses apa? Pengolahan data. Sistem komputer memiliki hardware sebagai perangkat keras dan software sebagai perangkat lunak, di mana keduanya tidak akan bisa dipakai untuk menghasilkan suatu informasi jika tidak ada sebuah brainware. Brainware tadi itu apa? Pengguna yang menjalankan dan memberikan perintah pada komputer yang akan kita gunakan. Di mana sistem komputer juga memiliki fungsi. Fungsinya apa? Menginput sebuah data, memproses sebuah data, menghasilkan sebuah data, dan menyimpan sebuah data. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangun dari sebuah sistem, yaitu pertama adalah apa? Hardware atau perangkat keras, di mana hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Nah, kita akan lihat contohnya. Sebelumnya pernah kalian lihat sih pada saat masuk lab komputer. Apa saja itu? Pertama adalah monitor. Pernah lihat kan? Kedua mouse yang pernah kalian gunakan, serta keyboard.
Oke, dan yang terakhir adalah CPU. CPU itu kepanjangan apa? Central Processing Unit. Oke, kita lanjut ya. Berbagai macam komponen hardware yaitu sebagai berikut. Apa saja? Pertama, kita lihat. Yang pertama adalah Central Processing Unit atau CPU, merupakan otak dari sebuah sistem komputer. Nah, ini adalah lempengan persegi yang ada di dalam CPU. Untuk gambar selanjutnya, kita lihat adalah gambar joystick, keyboard, mouse, scanner. Itu merupakan input unit atau input device. Salah satu perangkat keras komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah ke dalam komputer. Oke. Gambar selanjutnya adalah gambar webcam, speaker, mikrofon, monitor, printer, serta headphone. Output unit itu termasuk perangkat keluaran, mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya. Nah, ini adalah storage unit atau perangkat penyimpanan. Perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit kemudian akan disimpan di storage unit sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan. Oke, sama seperti halnya dengan flash disk, tempat penyimpanan. Bedanya ini di komputer ya. Oke, tadi kita sudah membahas komponen hardware. Sekarang kita lanjut dengan komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Oke, kita lihat apa saja penjelasan beberapa komponen software yaitu sebagai berikut. Di mana operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang ada pada komputer. Umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Nah, kita lihat contoh operating system. Oke, contohnya apa? Microsoft Windows, di mana mulai dari awal muncul memang terus berkembang hingga sekarang. Hal ini tentu karena perusahaan Microsoft yang selalu mengutamakan kemudahan dan inovasi dari sebuah sistem operasi guna membantu meringankan pekerjaan manusia. Jenis Windows-nya dapat kalian lihat di sebelah kanan. Nah, inilah beberapa Microsoft Windows yang mengalami perubahan. Semakin lama semakin lebih baik dan bagus. Nah, program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Oke, aplikasinya apa saja? Nah, kita lihat contoh program aplikasi yang pertama. Contohnya adalah Microsoft Excel yang berwarna hijau, Microsoft Word yang berwarna biru. Kita lanjut dengan Microsoft Access yang berwarna campuran warnanya adalah merah dan putih. Serta Photoshop yang berwarna biru muda dengan biru tua. Kita lanjut lagi web browser sebagai pencarian. Dan terakhir adalah game house, di mana terdapat beberapa permainan pada komputer. Sedangkan utility software atau program tambahan. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer, tetapi tidak berhadapan langsung dengan sebuah hardware. Oke, kita lihat contohnya adalah software antivirus. Software antivirus adalah sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus disebut juga perangkat lunak perlindungan virus, di mana program ini dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Nah, kalian lihat di sini terdapat beberapa aplikasi antivirus yang pernah kalian lihat. Oke, sesuai dengan namanya, yakni screensaver yang jika diartikan screen layar dan saver berarti penghemat. Artinya screensaver ini tidak hanya
bertindak sebagai menampilkan suatu gambar saja, melainkan juga bertindak sebagai penghemat daya dan menjaga layar dalam beberapa waktu tertentu. Salah satu fitur ini yang disediakan pada komputer untuk menampilkan suatu gambar ketika komputer tidak menerima input atau tidak adanya aktivitas yang terjadi. Kita lihat lagi, programming language atau bahasa pemrograman merupakan salah satu bahasa yang biasa digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Selanjutnya, programming language bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan suatu instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan suatu perintah pada komputer tersebut. Ya, ini adalah penjelasan singkat dari Miss mengenai sistem komputer. Oke, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, rajin belajar. Oke, bye bye.